Penerapan segitiga restitusi pada kasus siswa oleh Nyaryadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pakak. Sisi segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Terus ini petugas tatipnya, Bu. Saya minta nanti anak yang sering terlambat, minta 1 orang saja. Ini ada tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak. Ya. Terus ada materi yang keren bagus ini. Ini namanya materi restitusi, segitiga restitusi. Materi ini itu anak untuk bangkit dari kesalahan, untuk menjadi sukses. Oh, okay. Itu ya. Ya, Pak. Nanti ya. Saya tunggu di ruang tatip aja ya. Ya, Pak. Oke, 1 orang. Kita masih berdatangan. Nanti gerbang akan ditutup pada 6.40 menit. Jadi setelah 6.40 menit, anak-anak nanti dinyatakan terlambat. Salah satu di antara mereka nanti akan saya restitusi. Set penutupan gerbang karena sudah jam 6.45. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak ya, tahu mengapa sampean disuruh ke sini? Ya. Kamu siapa? Saya Juniarta dari kelas 11 bahasa. Sampean nak? Namanya siapa? Dimas? Dari atas 11 Sering terlambat juga? Sering ya? Banyak yang sering terlambat. Tidak hanya kamu toh. Terlambat itu sering. Banyak ada kasus anak terlambat. Bapak dulu sekolah juga pernah terlambat. Ya. Tapi Bapak ingin tahu mengapa kok terlambat, Juniarta terlambat karena apa? Jadi seumpama ini bukan karena bangunnya kesiangan ya Pak. Sebenarnya bangun itu sholat subuh. Setelah sholat subuh kayak mau mandi itu masih dingin banget gitu loh Pak. Terus kan lihat jamnya, biasanya jam 5:40 gitu, masih jam segini gitu Pak mikirnya. Terus lanjut main HP. Terus nanti kayak mikir, oh nanti aja jam 5:45 gitu. Nah, jadi karena dingin tadi itu Pak, tiap hari seumpama habis sholat subuh bukan langsung mandi karena dingin. Nah, terus main HP itu sambil lihat jam. Oh masih jam 5:40 gitu. Nanti aja wes jam 5:45 saya mandi. Nah, sedangkan pas udah nyampe di jam 5:45, itu masih mikir, apa masih dingin. Lanjut jam 5:50. Jadi nah, menunda waktu lagi gitu. Setiap gitu kayak ada yang lain? Penyebab yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Belum. Misalkan sibuk di rumah dan sebagainya gitu. Jadi cuma main HP nah, gitu. mungkin lebih ke nyiapin baju Pak. Kan biasanya kalau teman-teman nyiapinnya malam. Ya. Nah, gitu. Saya kadang-kadang kelupaan setelah Isya itu udah ketiduran karena biasanya ekstra sampai sore gitu. Oke, Juniarta. Terus Dimas? Kalau boleh tahu kenapa kok terlambat? Habis subuh itu kan biasanya tidur lagi. Tidur lagi. Jam 6 bangun. Jam 6 bangun. Habis subuh tidur lagi jam 6 bangun. Terus mandi. Mandinya 20 menit. 20 menit. Berarti jam 6 mandi, 6.20 sudahan. Ya. Rumahmu mana nak? Banduroto. Banduroto. Mas, oke gini. Kamu menyadari ya, ini ada nilai kebaikan yang kamu langgar. Apa kira-kira? Kedisiplinan. Kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu. Kalau Dimas? Sama, disiplinan waktu. Apa yang bisa kamu perbaiki dari ini?
Bapak nggak mau, nggak penting bagi Bapak itu siapa yang salah, siapa yang benar, nggak penting. Bapak itu pingin dari kesalahan ini nggak terus-terusan terjadi. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali diri sendiri. Makanya saya tanya ke Juni, ke Dimas, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Berubah? Iya, Bapak itu, ya saya tahu kok setiap orang ingin berubah, ingin membahagiakan orang tua, ya kan? Benar. Kamu nanti ingin jadi apa kan gitu? Benar, Pak. Iya kan? Ya. Nah, makanya dari hal-hal yang receh gini, yang kecil-kecil gini, kita harus bangkit. Benar enggak? Terus Bapak ingin tahu, kamu kan juga punya pikiran, mau menempuh cara ini, cara itu kan gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Perubahan apa? Tadi main HP kan? Ya. Bagaimana caranya supaya nanti nggak terlambat lagi? Gimana Juni? Juni dulu aja, karena permasalahannya beda Dimas dengan Juni. Gimana ya Pak untuk menjelaskan itu kan, kalau di sekolah pas ekstrakurikuler kan bukan main HP lagi. Ya. Nah itu pulang biasanya maghrib lah gitu. Soalnya kalau capek nggak mau langsung pulang, masih duduk dulu ngeliat ekstra lain gitu. Ya. Terus sampai rumah jarang Pak sebenarnya langsung mandi gitu, jarang. Soalnya udah bener-bener capek, langsung layehan. Ya. Makan. Ya. Udah terus kadang-kadang kalau ingat kita sholat, kadang juga lupa kalau waktunya sholat. Iya, saya paham penyebabnya kamu terlambat itu, saya paham. Iya. So, kamu kan juga menyadari ini ada kedisiplinan yang dilanggar, ya kan? Ya benar. Terus kamu ingin berubah enggak? Ingin Pak. Ingin. Saya pengen kayak nggak ngebut di jalan itu Pak. Bapak pengen bantu kamu gini, ya. Permasalahan yang menghambat supaya cepat mandi, supaya cepat berangkat ke sekolah, itu kan dari kita sendiri. Ya. Itu jelas bisa kita rubah kan? Bisa. Apa itu? Ayo. Kemalasan tadi. Kemalasan. Terus kayak tahan kayak nggak terlalu mikir oh ini dingin gitu. Nggak nahan. Pokoknya langsung setelah sholat subuh mandi, nggak pegang HP dulu. Kadang kita bisa lanjut main HP itu Pak, karena cuma habis ngapain gitu setelah sholat subuh. Terus kita ambil HP cuma buat lihat jam. Itu soalnya kalau melihat jam di atas kayak gitu kurang paham. Ya. Jadi lihat yang jam digital, dan yang manual nggak paham. Terus di situ banyak kayak notifikasi dari WA dari akhirnya dibuka. Ya, terus lanjut gitu. Ya. Berarti bisa nggak kamu menahan supaya nggak lanjut? Diusahakan Pak. Bisa ya? Bisa. Caranya gimana? Caranya gimana Jun? Kan ada caranya gini, misalkan ya, misalkan aja loh, Bapak cuma memberi pilihan, misalkan setelah subuh itu kan kita sudah nyadari ini sudah waktunya persiapan, karena antara subuh dengan berangkat sekolah, kalau berangkat sekolahnya itu jam 6 atau 6.30, itu cuma berselang sekitar 2 jam, bahkan kurang 2 jam. Subuhnya itu sudah hampir setengah 5, ya kan? Ya. Setengah 5. Terus kemudian kita tahan, karena itu kita sudah yakin bahwa waktu persiapan, waktu prepare untuk sekolah. Jadi kita mungkin supaya nggak tergoda HP, bisa ditahan, nggak lihat HP. Terus pilihan yang kedua, HP dimatikan.
Pilihan yang ketiga, kita minta tolong orang yang di rumah. Awal-awal aja minta tolong. Nanti kalau jam segini, tolong saya diingatkan untuk cepat mandi. Itu. Daripada orang yang di rumah yang mendahului, biasanya kan nggak penak juga. Kamu pilih yang mana, Jun? Waalaikumsalam. Permasalahanmu tadi penyebabnya karena setelah subuh itu kan tidur. Ada lagi penyebabnya. Kenapa kok tidur? Kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Atau malamnya kamu begadang? Malamnya begadang? Iya. Begadang apa? Main handphone. Main HP ya. Jadi permasalahannya setelah subuh tidur karena malamnya main HP. Terus tadi kamu menyebutkan apa nilai kebaikan apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, ya kan? Kedisiplinan, terus apa? Terus kemudian ingin mempunyai tekad untuk memperbaiki? Punya. Caranya gimana? Supaya setelah subuh nggak tidur. Tapi kalau nggak tidur kan ngantuk. Supaya nggak ngantuk. Nggak begadang, Pak. Nggak begadang. Kalau nggak begadang berarti nggak main HP. HP, Pak. Main HP. Dikurangi jamnya. Dikurangi jamnya. Oh keren. Bisa melakukan? Insya Allah. Ya oke. Juni, Dimas, Bapak akan memantau setelah ini saya lihat perubahannya. Saya akan bahagia sekali kalau kamu bisa berubah dan nanti menjadi orang sukses. Paham? Paham, Pak. Siap. Oke. Demikian, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Tapi minta surat izin masuk dulu ya, karena biasanya guru-guru itu kan menanyakan surat izin masuknya. Oke. Selamat sukses. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat sukses. Halo, saya Juniarta. Jadi saya ingin menyampaikan refleksi setelah direstitusi oleh Bapak Nyaryadi tadi pagi. Jadi perasaan saya ingin menyampaikan bahwa cara Bapak Nyaryadi merestitusi siswanya sangat amat berbeda dengan cara restitusi pada umumnya. Jika pada umumnya saya merasa bersalah, takut, tegang karena mungkin akan dimarahi, saya tidak merasakan hal itu sama sekali. Jadi tadi pagi Bapak Nyaryadi merestitusi saya dan suasananya benar-benar berbeda seperti restitusi pada umumnya, dan itu saya sangat merasakan nyaman dan tidak ada ketegangan sama sekali karena Bapak melakukan restitusi tersebut dengan fun, happy, mungkin dengan karena kehambalan dari Bapak Nyaryadi tersebut. Nah, saya berharap mungkin metode restitusi seperti yang Bapak Nyaryadi telah lakukan bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena dengan hal ini bisa saya tidak merasa tertekan sama sekali dan mungkin sangat amat membantu untuk orang seperti saya yang apabila ditegur dengan bahasa kasar istilahnya atau nada yang memarahi, mungkin akan lebih bukannya ingin berubah tapi lebih ke sakit hati. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya, mungkin harapan saya untuk seluruh Bapak Ibu guru bisa menyampaikan hal-hal mungkin kesalahan, memberikan nasihat untuk murid-muridnya dengan cara yang lebih bisa membuat muridnya nyaman dan tidak membuat tegang.